not entertain. Jadi musik itu tidak hanya bersifat orang jingkrak-jingkrak, loncat-loncat di panggung dan selesai begitu saja. Jadi musik itu memiliki sifat mendasar, dia tidak bisa ditolak sebetulnya. Tidak bisa ditolak. Tidak ada yang mampu menolak musik. Selama walaupun musik itu ada yang bilang haram, mau bilang haram, tapi pada akhirnya tetap akan menerima. pada faktanya mereka berzikir pun itu bermusik berarti, karena ada ritme. Ding 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 ding, la ilaha illallah. Dia bermusik itu. Bahwa kita tidak sadar kalau manusia itu pun sendiri dan kita sendiri pun sudah bermain musik, dari jantung kita pun sudah memiliki ritme yang konstan. Nah, secara mendasar di dalam Islam kita memiliki malaikat Israfil dan dia adalah pemain musik. Sangkakala. Ya, dan itu rukun iman loh. Selamat malam ke Holis yang datang ngerepotin saya. Setelah sekian lama Anda menghilang, kita bikin kemarin ngobrolan, terus ngilang, so sibuk, sekarang datang lagi dan tiba-tiba minta ngobrol, sangat merepotkan. Untung ada tim yang ada di depan, thanks tim. Sebenarnya kita mau ngobrolin apa? Jadi sebetulnya saya kan menagih janji ya. Harusnya saya yang nagih ya. Iya, tapi ini kan narasumber menagih host. Karena zaman kan ya. sudah, oh iya dong, harus kembali. Masa hostnya direktur terus wacana-wacana, wah nggak keren gimana? Saya dijanji-janji nih habis puasa. Ini sudah puasa kapan mungkin sudah ini? Dan baru terrealisasi hari ini. Kita kan masih puasa sawal. Betul. Bener ya, puasa sawal. Boleh juga. Ya, kan Anda nggak tahu kapan puasanya. Ya, dan puasa sunnah mungkin masuk gitu kan ya. Kan setelah puasa. Sebelum kita mau ngobrol apa, gimana suasana tempat ngobrol kita hari ini dibanding dengan yang kemarin? Tempatnya lebih pantas. Jadi kalau studio kemarin kan rada sedikit simbit ya. Kalau ini nyentrik kalau saya nih, karena tata ruangnya atau bisa dikatakan dekorasinya ya, ini sudah nyeni banget nih. Seni ya. Loh, saya berbicara sebagai seniman melihat ini. Saya nggak tahu ini di kamera masuk nggak ada itu aksesoris, kita pakai pancing. Saya nggak tahu nyambung apa enggak dengan mesin tik. Nyambung. Di sini pasti nyambung. Iya, karena pancing itu memaksudkan untuk kita pancing bertanya. Kenapa ada pancing nih? Iya. Nah, sorry nih bicara tentang seni karena kemarin kita bicara etnomusikolog ya. Ya, etnomusikologi. Yap. Jadi sempat setelah kemarin kita main penting yang menyambut sahur pada saat itu dengan tim iseng-iseng nih tes vokal gitu ya. Saya termasuk orang yang suaranya paling fals di antara circle gitu. Cuman ya seneng aja gitu. Cuman banyak juga teman, mungkin juga teman-teman Kick fans ya. Banyak juga temannya. Jadi ketika dia nyanyi, bilang, wah suaramu bagus. Kalau pakai suara hati atau suaramu bagus kalau diem. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya ketika kita coba nyanyi misalnya atau bermusik, ya kita nggak peduli itu masuk atau enggak, kita senang aja. At least kita menghibur diri, benar kan ya? Cuma apa iya setiap main musik itu harus bisa menghibur orang lain? So, tergantung konteks. Artinya musik yang kita lakukan atau eksistensi atau keberadaan musik saat kita melakukannya itu untuk apa dulu tuh? Jadi di dalam etnomusikologi, kembali kita berbicara etnomusikologi, ada satu tokoh ya, bisa dikatakan pioner etnomusikologi, dan dia termasuk father of etnomusikologi, bapak etnomusikologi yang dulu sebagai salah satu yang menggagas keilmuan ini bahkan di masanya.
namanya itu Ellen Pemerian. Ellen. Ya, Ellen. Nah, dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Anthropology of Music. Dan di situ dia mengatakan musik itu tidak bisa dilihat hanya dari kacamata dia sebagai bentuk hiburan. So music is not only about entertaining. Ya, of course. It's not Jadi entertaining. Ya. musik itu tidak hanya bersifat orang jingkrak-jingkrak, Ya. loncat-loncat di panggung dan selesai begitu saja. Nah, artinya ya betul itu terjadi, tetapi itu salah satu dan salah kecil dari bagian musik. Atas eksistensi musik, contoh seperti apa yang tadi dikatakan terkait saya ingin bermusik lalu saya bermain aja bodoh amat orang suka atau tidak, lalu apakah orang harus suka dengan musik saya gitu yang saya mainkan. Nah, Alan Pemerian membagi dua itu, artinya dia menyebut ada function and use, artinya ada kegunaan dan ada fungsi. Nah, itu seperti motor. Kalau motor kita tanya gunanya motor ini apa ya, untuk ngantar adik sekolah atau mengantar ibu pergi ke pasar, itu kegunaan. Tetapi Atau secara pergi ke fungsi mall, gitu ya, ya. secara fungsi dia alat transportasi. Simple itu. Dan beragam fungsi lainnya tentunya di dalam cara pandang kita melihat fungsi motor. Kalau musik sendiri. Nah, musik, jadi kalau kegunaannya itu ya bisa saja dipakai untuk nyongkolan, misalkan dipakai untuk mengisi reguler kafe dan lain sebagainya, itu kegunaan semua. Itu gunanya. Itu nilai guna. Kalau nilai fungsinya. Nah, fungsinya terkait apa yang tadi fenomena, saya mau bermusik aja tuh. Jadi Ya karena buat healing, lagi stres, pengen itu bisa ekspresi. dikatakan sebagai salah satu yang dalam bahasanya Alan Pemerian ungkapan emosional, fungsi ungkapan emosional. Oke. Jadi Jadi fungsi ungkapan emosional. ya, ada 10 yang dibahas di The Anthropology of Music, ada 10 fungsi musik dan 10 fungsi itu dia terbahas hanya dalam satu bab. Jadi dia terpecah di dalam banyak bab yang kita harus mereduksinya sendiri. Dan kajian ini memang terkait pemikiran Alan Pemerian sudah cukup lama menjadi salah satu teori dasar etnomusikologi bahkan. Jadi jangan ngomong etnomusikologi dulu kalau kalian belum mengetahui tentang teori fungsi Alan Pemerian. Jadi Alan Pemerian mengatakan ada 10 fungsi musik dan salah satunya ungkapan emosional. Lalu berkaitan dengan entertain atau yang kita lihat selama ini ya, umumnya di depan kita, itu sebetulnya fungsi hiburan. Ada fungsi hiburan, Fungsi ada hiburan. fungsi ungkapan tadi ya, emosi. Ungkapan emosional, lalu ada fungsi jasmani juga ada. Karena jingkrak-jingkrak. Iya, itu termasuk fungsi jasmani. Ada fungsi simbol atau ada fungsi perlambang dikatakan di situ. Jadi sebuah kebudayaan atau sebuah kelompok kita bisa lihat dari musiknya, dia menyimbolkan diri dari musiknya. Punk misalkan, Kayak Amerika dengan country-nya. misalkan subkultur ya, Iya. punk dia menyimbolkan identitas kelompoknya, memperlambangkan identitas kelompoknya melalui musik. Ya. Itu sebagai fungsi perlambang. Jadi yang Melayu punya ciri khas Ya, musik sendiri, jadi dia perlambang. perlambang, artinya Semacam identitas. itu dia Iya, melambangkan iya. si pemiliknya sendiri. Lalu ada fungsi musik sebagai pengesahan lembaga. Jadi tanpa ada musik seolah-olah satu kelompok ini belum mampu mengatakan diri mereka sebagai sebuah kelompok. Contohnya setiap kolektif yang besar mereka bahkan kita harus punya mars yang menyatukan kita iya. dan sebagainya, itu mengesahkan Benar-benar. kelompok mereka. Dan dari situ misalnya banyak juga, berarti kita bicara misalnya LSM yang banyak ya, mereka belum sah disebut LSM kalau belum punya Mars. Iyalah, Wah, untung tempat saya kerja sudah ada. PKBI punya Mars PKBI. boleh juga. Jadi legal kami ya, jadi Iya. lembaga. Nah, terkait fungsi musik dan reaksi jasmani, ini kan kajian antropologi musik, tapi di dalam disiplin ilmu yang lainnya, misalkan psikologi musik, bisa dikatakan itu sebagai
respon emosi musikal, lalu ada juga dikatakan sebagai adrenalin boost, musik sebagai media untuk merangsang adrenalin, Kalau macam-macam. ini misalnya kan sempat ini ya masa-masa hipno gitu ya, hipnoterapi, dan setiap memulai hipno sering kali diputarkan itu alunan musik yang tenang dengan suara percikan air, burung, itu juga salah satu jadi kegunaan atau fungsi itu. Jadi semacam bikin tenang gitu. Itu kegunaannya sebenarnya. Tapi fungsinya kalau di dalam Ellen Pemberian memang tidak dibahas lebih jauh terkait psikologi atau kejiwaan ya, karena dia membahas secara umum aja. Kalau mewakili emosional ya ungkapan tadi dikatakan tadi. Nah, tapi kalau di dalam psikologi memang lebih jauh lagi, bahkan di dalam dunia psikologi musik dikatakan itu sebagai musik healing. Jadi bisa buat healing ya? Musik terapi. Musik terapi itu memang sampai saat ini eksis, dan bahkan negara-negara di Eropa atau Amerika, karena di sana juga melakukan hal yang serupa dengan di negara Eropa, misalkan Inggris dan beberapa lagi negara-negara maju di wilayah Eropa. Mereka menggunakan musik sebagai media untuk meringankan berbagai macam jenis penyakit. Memang dampaknya tidak signifikan seperti kimia ya, artinya tidak signifikan seperti kita meminum obat generik. Ketika kita minum paracetamol misalkan, reaksi tubuh kita mungkin ya beberapa saat kemudian bisa menurunkan PAM gitu. Musik tidak bisa bekerja seperti itu, karena basically musik itu adalah satu unsur yang sifatnya natural. Mungkin cuman di film atau mungkin memang ada praktek nyata ya. Saya pernah lihat film petualang ya. Pemainnya si Dwayne Johnson, The Rock pemainnya, pergi ke hutan. Waktu itu kalau nggak salah kaki patah ya. Harus entah itu diluruskan dan lain sebagainya. Dan tidak ada anestesi kan di tengah hutan. Dan mereka main musik bareng. Jadi mungkin fungsi musik di situ bukan bicara healing ya, tapi fungsi sedikit anestesi. Ya, itu lebih detailnya dikatakan mungkin di dalam keilmuan yang lebih dalam lagi dalam disiplinnya sendiri, misalkan ilmu medical, dia akan membahas itu lebih dalam lagi. Tapi di Ellen Pemberian sendiri, karena kita tadi sempat membahas Ellen Pemberian, itu masuk dalam reaksi jasmani, artinya tubuh kita merespon atau mampu menangkap fenomena musikal secara otomatis ketubuhan. Salah satunya kalau di dalam ilmu medikal atau ilmu medis misalkan, kita mengenal istilah adrenalin kan. Nah, musik mampu menjadi salah satu media yang merangsang adrenalin. Nah, jadi coba kita bayangkan ketika presean misalkan di Lombok sedang terjadi pertarungan, musik itu mengambil peran yang sangat penting untuk membuat para pepadu ini menjadi lebih berani lagi. Adrenalinnya terpacu. Termasuk mungkin yang agak famous ya kalau bicara nasional gitu, yang terkenal kuda lumping misalnya. Ya, kuda lumping, lalu jaranan atau kuda kepang, dan jatilan dan CS-CS-nya. Semua itu ya pasti butuh musik dan tabuhannya benar-benar. Dan bahkan kalau kita melihat fenomena peperangan yang terjadi lintas kelompok yang jumlahnya sangat besar ya, selalu kita temui ada musik di situ yang mengiringi. Pasti ada genderangnya. Itu sebagai booster untuk adrenalin para prajurit. Nah, itu berhubungan juga dengan salah satu kesenian Sasak seperti gendang gleo. Nah, kenapa gendangnya itu besar dan karakter suara dari instrumennya ribut? Karena memang adrenalin booster sebetulnya. Biar buat jalan juga. Dia ingin menggapai telinga pasukan yang 500 meter ke depan dia berbaris itu. Jadi kalau dia bersih-bersih main ya enggak kedengeran sampai ujung. Maksudnya ini kan pertimbangan ruang akustik namanya, atau ya di dalam bahasa musikalnya akustik atau bahasa umumnya ini kan pertimbangan daya serap
dan daya jangkau frekuensi dari si instrumen ini, sehingga kalau dia bermain bersih tanpa ada pengeras suara pada masa itu, kemungkinan besar prajurit yang ada di Depan juga depan tidak mendengar, sehingga otomatis gejolak emosi antara pemain yang depan dan di belakang jadi berbeda. Nah, untuk menjaga adrenalin atau menjaga kondisi mental prajurit ini, maka dibutuhkan cakupan dari suara gendang beli itu, setiap instrumen itu didengar oleh, kalau bisa bahkan setiap prajurit. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau ada teman kita siapapun yang nyanyi kenceng-kenceng padahal fales. Balik ke situ. Kan konteks. Jadi etnomusikologi itu tidak mampu melepas, bukan tidak mampu ya. Secara prinsip mendasar, etnomusikologi dia berbicara teks dan konteks. Artinya musik itu sebagai teks dan konteksnya adalah fenomena. Sehingga di mana musik itu berada, maka dia akan selalu berkaitan dengan fenomena yang dia masuki. Jadi peruntukan dan kejadian di situ, dan apa sih kenapa musik itu harus ada di situ, dia pasti kan berkaitan, melulu berkaitan. Bahkan sampai fenomena yang general kita temui setiap hari. Contoh misalkan musik yang berada di kafe misalkan, kita biasa sebut sebagai reguler misalkan. Nah, keberadaan musik di kafe itu tentunya ada kaitan teks dan konteks. Kafe itu sebagai konteksnya dan musik ini adalah sebagai teksnya. Maka itu nanti juga akan berhubungan lagi, ini memang agak dalam, akan berhubungan lagi dengan pilihan-pilihan musik yang disajikan. Kalau kafenya misalkan bertema romantis, terus musiknya apakah dia harus mengajarkan metal? Iya. Sedangkan audiens atau pengunjung kafe, audiens kalau dia menikmati musiknya, dan pengunjung kafe kalau dia sebagai konsumen kafenya adalah orang-orang yang terkonteks dengan dekorasi ruang romantis. Tapi kalau misalnya ini kita bicara pergaulan aja ya sebagai konteks kehidupan sehari-hari. Kita pasti tidak ingin terganggu, tapi juga kita ingin memahami teman misalnya kayak gitu ya Pak. Dia nyanyi fales, sebut saja itu saya misalnya. Walaupun jujur ya. Iya harus jujur. Nyanyi fales gitu. Kalau dilarang, sementara itu mungkin ungkapan emosi, mungkin dia sedang merasa sesuatu. Kalau dilarang berarti kita menahan orang untuk mengungkapkan emosinya. Kalau dibiarkan, kita butuh mengungkapkan suasana emosi kita. Itu cara bijaknya gimana nih? Cara bijaknya ya lihat status kita aja di situ, kita ngapain. Kalau dia datang ke rumah kita dan kita lagi istirahat, ya lebih baik diam aja kan begitu. Karena mengganggu istirahat kita dan rumah-rumah kita. Seandainya pun lagi sedang kumpul rame-rame, ya kalau orang yang bijak ketika enjoy biarkan aja lah. Wong juga kita tidak dipukulkan gitu ibaratnya. Tapi telinga saya sakit mendengarkan dia bernyanyi. Saya yakin banyak yang berpikir begitu di kantor ya. Ya bisa saja ya. Mungkin kita agak minggir sedikit lah. Artinya sebab jika kita menahan, artinya menahan kawan kita yang bernyanyi walaupun dia disharmoni atau tidak pas caranya bernyanyi, dan lalu kita menghakimi dia, mengatakan suaramu tidak pas misalkan, atau false yang umumnya dikenal. Nanti dulu. Sebab false itu sendiri itu adalah standar yang dibuat oleh orang barat gitu. Jadi iya, kalau orang barat mendengar musik samawa misalkan dengan cengkoknya, pada dasarnya sebelum ada ilmu etnomusikologi, mereka mengatakan musik kita fals. Itu bukan musik katanya. Karena tidak sesuai dengan frekuensi nada mereka yang atau biasa mereka dengar. Aturan nada mereka. Nah, jadi kita kalau ingin bicara bijak ya jangan ego dong harusnya gitu kan. Harusnya paham saja kalau memang teman kita sedang ya lagi happy, enjoy, atau mungkin dia sedang dalam posisi depresi, mungkin ingin teriak dan
Bisa saja suaranya memang bagus, tetapi karena depresi dia ingin teriak gitu kan, ya bisa-bisa aja. Jadi semacam suara saya ya sebenarnya kan bagus, cuman karena sering stres jadi terdistorsi gitu. Boleh juga, boleh juga. Tapi tidak usah dites di sini. Saya takut nanti frekuensi di dunia maya akan terlalu banyak gangguan. Tapi balik lagi, berarti sebenarnya ketika fungsi musik itu bisa jadi ruang untuk mengungkapkan emosi, kemudian juga kayak tadi ya ada fungsi healing sebenarnya. So musik ini bisa dipakai tidak hanya sebagai hiburan, banyak ruang yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Buat terapi misalnya, buat konseling. Kalau Terutama buat kan sekarang gini ya Om, tren milenial ya, sedikit-dikit healing, selesai healing pening gitu kan. Karena apa? Ya spending too much amount of money. Karena healingnya mereka rata-rata kan konsumtif. Tapi kalau sekadar kayak misalnya orang yang lagi susah kerja, lagi nyari kerjaan tapi nggak dapat kan, bisa nyanyi yang mungkin ngungkapin itu, apalagi yang ditanya kapan nikah gitu kan ya. Sorry Om, sudah nikah? Kapan nikah kan bisa tuh dengan nyanyian biar ya udahlah kita sudah cukup tertekan, jadi kita butuh ngungkapin dengan begitu gitu. So apa memang musik dimaksudkan buat begitu? Jadi musik dan manusia itu Ya. tidak akan pernah bisa dilepaskan walaupun hanya 1 sentimeter, bahkan 1 mikrosentimeter tidak akan bisa terpisah. Jadi kita semua sudah jadi musisi. Bukan musisi dalam arti Konteks hiburan. sederhana, Ya. artinya musisi dalam arti mendalam. Ya, kalau kita katakan musisi adalah sebuah profesi, ya kita tidak profesi bermusik gitu. Tapi kalau kita katakan musisi sebagai arti yang lebih mendalam lagi, yaitu orang yang memainkan musik atau yang menghidupkan musik, yes. Setiap manusia ini adalah menghidupkan musik. Nah, Berarti musik nggak haram ya? Kenapa bisa haram? Jadi ya kita bahas di sesi selanjutnya. Oh yang musik haram ya? Ya, musik dan pandangan. Ini aslinya emang sengaja mati ya? Di mode nyalain dong. Om, nyalain. Nah, Kasihan narasumbernya. jadi musik, ketika kita berbicara terkait tadi, ada yang sedih dan sebagainya, healing dan memberikan segala macam bentuk tindakan ketika kita mendengarkan. Sebetulnya ada lagi fungsi musik di dalam teori Alan Tendrin, dikatakan musik sebagai media pengajaran norma, sehingga orang tidak pernah sadar, bukan tidak pernah sadar ya, sebagian besar orang tidak sadar bahwa ketika dia mendengarkan musik, maka ketika itu pula musik menjadi kontrolnya dia. Jadi kalau kita mendengarkan musik, bunuh diri, ya ketika putus bunuh diri. Jadi kalau makanya kita perlu juga memilih musik yang baik. Sehingga kita akan lebih cenderung menyukai musik yang sepengalaman dengan kita. Oke. Jadi itu kali ya, ketika orang patah hati, bukannya mendengarkan lagu yang menyemangati, tapi lagu patah hati. Betul. Karena itu adalah media pembentukan norma musik. Jadi untuk memvalidasi bahwa benar dia sedang patah hati mungkin salah satunya. Dan salah satunya juga musik mengajari dia bahwa beginilah cara orang sakit hati. Tetapi orang tidak pernah merasa digurui melalui musik. Nah, ini kehebatan musik. Contoh yang sedang hangat, nggak tahu ini nanti jadi kata apa tidak oleh kamera, terkait polemik antara orang-orang Dompu yang tidak sepakat dikatakan bojo. Karena istilah sasambo, katanya. Oh, Dompunya nggak ada. Padahal di dalam data statistiknya suku Dompu tercatat, tetapi dia kalah dengan lagu Sasambo yang dibuat sama Irwan Prasetya kemarin. Maka data statistik itu dia gagal demi kebenaran masyarakat.
Jadi musik yang mempengaruhi data statistik. Musik sasambo, suku Sasak sama Wambo, Jodombo tidak disebut. Dan itu membuat penciptanya itu si Irwan Prasetya ya. Saya Masih perlu jelas. Pengurus PKB ini. Itu perlu di-highlight. Sedikit tajam. Oke. Tapi balik lagi ya, misalnya ketika bicara musik yang menjadi perhatian nih, musik yang terus menerus yang menarik ya fenomenanya, terus menerus diputar, diperdengarkan, even kita tidak suka. Kenapa bisa musik itu jadi kita jadi kayak hafal. Jadi ketika itu diputarkan padahal kita tidak suka, kita akan tiba-tiba ikut menyanyikan. Di masa-masa, saya tidak tahu apa di masa Felis muda itu juga terjadi, karena di masa saya muda misalnya banyak yang antipati dengan Kangen Band. Tapi setiap lagu Kangen Band itu diputarkan, entah di angkot, di bus gitu ya, orang yang tidak suka itu ikut nyanyi, padahal judulnya tidak suka Kangen Band. Nah, kalau yang itu dia masuk fungsi apa di situ? Apakah fungsi hipnosis atau apa? Sehingga orang yang nggak suka menjadi tanpa sadar hafal gitu. Sebetulnya itu lebih ke arah sifat musik. Jadi musik itu memiliki sifat mendasar, dia tidak bisa ditolak sebetulnya. Tidak bisa ditolak. Tidak ada yang mampu menolak musik. Selama, walaupun musik itu ada yang bilang haram, mau bilang haram, tapi pada akhirnya tetap akan menerima. Pada faktanya mereka berzikir pun itu bermusik berarti, karena ada ritme. Ding 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 ding, la ilaha illallah. Dia bermusik itu. Hanya saja kan musik di frame mereka di mindset mereka adalah orang ngeband. Nah ini kan terlalu sempit memahami musik. Padahal musik sebagai band itu sudah hanya band ya, musik hanya band, bukan musik sebagai band ya. Musik hanya melulu band itu sudah dipatahkan ratusan tahun yang lalu gitu. Artinya kita berbicara hari ini musik adalah corak-corak ornamen yang bersifat kebarbaratan, berarti pendek banget. Bahwa kita tidak sadar kalau manusia itu pun sendiri dan kita sendiri pun sudah bermain musik, dari jantung kita pun sudah memiliki ritme yang konstan. Jadi kalau tubuh kita tidak harmoni, ada ketidaksepakatan antara detak jantung dan getaran dari darah kita yang mengalir. Karena di dalam paham musik secara dalam, setiap yang memiliki vibrasi bergetar akan menghasilkan suara atau bunyi. Nah, ketika bunyi ini tidak mampu kita dengar oleh telinga, berarti dia infrasonik, atau karena frekuensinya terlalu rendah misalkan. Atau ketika dia terlampau high, maka dia ya bisa dikatakan hypersonik gitu. Dan ketika dia di taraf relatif atau seperti kita berbicara ini, ya kita bisa katakan dia sonik gitu. Nah, hal-hal seperti ini, darah misalkan bisa jadi, bukan bisa jadi ya, bahkan memang benar adanya telinga telanjang kita tidak mampu mendengar getaran darah kita yang mengalir. Nah, tetapi basically secara getaran terjadi, hanya saja frekuensinya yang tidak mampu ditangkap telinga. Nah, dalam paham musik itu sudah musik yang mendalam, tapi ya yang mendalam. Sehingga ketika ada yang tidak seimbang antara jantung, laju darah kita, denyut nadi, disharmoni, maka sakit. Ada gangguan. Itu prinsip ketika orang. Jadi itu makanya juga ya, kenapa ketika saya bernyanyi atau orang-orang seperti saya bernyanyi, orang lain menjadi sakit. Bisa jadi karena disharmoni. Iya. Sakit hati, sakit telinga, gitu ya. Jadi ada salah satu karya musik yang cukup hangat di perbincangan di bawah, itu karyanya Karl Mayer namanya. Itu berisi komposisi teriakan yang dijadikan satu karya untuk mengintimidasi tahanan agar mengakui kesalahannya. Nah, jadi musik itu diputar di dalam sebuah sel, dan tentunya si tahanan ini tidak mampu menolak untuk mendengarkan itu, karena misalkan posisinya terikat atau hatta dia menutup telinganya.
Tetap. Tapi dia akan tanyakan. Nggak mungkin Dan 24 akhirnya dia stres. Dia stres, dia mengaku. Nah, Jadi jadi fungsi-fungsi itu pun banyak ya. sehingga musik memang pada basically nanti kita bahas mendalam mungkin di sisi Yang lain. seperti apa pandangan Islam dan musik di dalam eksistensi musik secara musik dan Islam secara Islam gitu. Nah, secara mendasar di dalam Islam kita memiliki malaikat Israfil dan dia adalah pemain musik. Sangkakala. Ya, dan itu rukun iman loh. Sebelum kita berbicara Islam lebih dalam, isi dalam rumah yang namanya Islam ini, lebih dulu kita harus Percaya. masuk pintunya dong. Itu pintu iman, itu pintu rukun iman itu. Yuk, bagaimana mau ngomong dalam rumah kalau pintunya aja kita tidak bisa selesai dengan persoalan itu dan masih memperdebatkan iman, tidak boleh didebat loh rukun iman. Itu tipisnya lah, nanti kita bahas di secara mendalam. Kalau gitu, oke, terima kasih sudah datang. Kita ngopi-ngopi lagi nanti di luar. Pembahasan yang menarik ya. Jadi saya menjadi cukup sadar ya. Semoga juga teman-teman di sana bahwa musik itu luas, tidak sekedar sesuatu yang sifatnya merdu, menyenangkan. Somehow itu bisa menjadi tidak menyenangkan bagi orang lain, tapi karena itu ungkapan emosional, jadi bermakna bagi orang yang lain. Selamat malam.